Belum juga setengah tahun, mulai banyak yang pesimis 5 tahun ke depan akan sama saja seperti sebelumnya. Kirain Prabowo bakal lebih tegas. Kirain bakal lepas dari cengkraman Jokowi. Ternyata masih memuja Jokowi. Bagi yang sekarang jadi nyesel atau bahkan susah karena dulu memilih Prabowo, ya mau gimana lagi? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwor. Pada hari Sabtu lalu, di acara hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17, Prabowo hadir dan Jokowi juga ikut hadir. Lalu Prabowo memberikan pidato atau kata sambutan. Saya kira sebagian dari kalian sudah menonton videonya. Saya bakalan ringkas aja sebagai pembuka untuk video ini. Intinya, sifat asli Prabowo kembali terlihat. Dia beberapa kali mengatakan "ndasmu". Ini bentuk kekesalan yang dipendam dalam waktu lama. Selama beberapa bulan menjabat, Prabowo sering dikritik dengan pedas. 100 hari pemerintahannya dianggap belum maksimal kalau tidak mau disebut mengecewakan. Prabowo pasti mendengar kritikan itu, dan itulah yang mungkin dia pendam selama ini dan menumpahkan itu semua saat pidato di hari ulang tahun Gerindra. Prabowo ini tipikal orang yang mungkin tidak bisa dikritik dengan keras. Tiap kali dikritik dengan keras, dia bakalan curhat, merasa dijolimi, lalu keluarlah kata-kata yang tidak pantas. Seorang kepala negara agak kurang elok ngomong "ndasmu". Prabowo curhat, kabinet gemuk yang dia bentuk dinyinyirin. Dia bandingkan dengan Timor Leste yang luasnya kecil, tapi ada 28 menteri. Eropa luasnya setara dengan Indonesia, ada 26 negara, dan masing-masing menteri ada 26 orang di setiap negara. Tapi dia tidak menyebut kalau Cina yang lebih luas dari Indonesia, yang jumlah penduduknya 5 kali lipat dari Indonesia, tapi cuma punya 26 kementerian ditambah 5 lembaga setingkat kementerian. Rusia berkali lipat lebih luas dari Cina, tapi jumlah menteri hanya 21. Amerika Serikat yang luas dan jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia, cuma ada 15 kementerian. Prabowo ambil contoh yang sesuai keinginannya, bukan melihat sesuai kebutuhan. Harusnya Prabowo mengambil inspirasi yang lebih baik. Kenapa tidak berpikir Cina, Rusia, dan Amerika lebih luas dari Indonesia, tapi kementerian lebih sedikit, dan negaranya jauh lebih maju berkali lipat? Harusnya ambil sudut pandang seperti itu, karena bisa hemat sekaligus bisa maju. Ngapain ambil contoh Timor Leste yang jauh ketinggalan dibanding Indonesia? Ini namanya analogi tebang pilih. Dipilih sesuai narasi Prabowo. Prabowo juga bicara tentang isu dirinya yang disetir oleh Jokowi. Prabowo lagi-lagi menyebut "ndasmu". Prabowo bilang Jokowi tidak berniat mengendalikan negara atau Gerindra. Pikiran Jokowi hanya untuk rakyat Indonesia. Dan ini yang bikin miris. Mungkin bakal mengecewakan rakyat, terutama pendukungnya, terutama rakyat yang senang dengan jogetnya saat pemilu. Prabowo memuji dan mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Dia mengaku berkat dukungan dari Jokowi dia bisa menang Pilpres. Dia meminta kader Gerindra untuk tepuk tangan kepada Jokowi. Bahkan Prabowo teriak "hidup Jokowi". Prabowo juga kasih keris kepada Jokowi di penghujung acara. Kalau saya sih, sudah tidak heran dengan sikap Prabowo ini. Dia boleh mengaku tidak disetir oleh Jokowi. Dia bisa mengatakan tidak tersandera oleh Jokowi. Tapi begitu Prabowo bilang dia menang Pilpres karena Jokowi, itu artinya dia kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia. Tanpa Jokowi, dia itu bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa. Prabowo terima kasih pada Jokowi, meneriakkan nama Jokowi. Itu namanya balas budi. Saya mau tanya, apakah itu termasuk tersandera oleh balas jasa politik? Prabowo tersandera oleh jasa Jokowi. Gimana rakyat mau percaya Jokowi tidak menyetir Prabowo kalau Prabowo sendiri merasa tidak bisa apa-apa tanpa jasa Jokowi? Pikirkan lagi, benar nggak yang saya ngomong ini? Dulu Jokowi sering disebut boneka partai, petugas partai. Sekarang Prabowo menyanjung seorang petugas partai. Bahkan netizen menyindir, ini bonekanya petugas partai apa bukan sih?
Dulu, saat Pilpres, banyak narasi agar jangan pilih pemimpin yang terutama dari PDIP karena tidak mau dipimpin oleh petugas partai. Ini malah ketahuan kalau yang sekarang lebih parah. Kita yang dari awal sudah sadar mungkin tidak terlalu terkejut dengan sikap Prabowo ini. Yang paling mengenaskan adalah para pendukung Prabowo yang dari awal memilih Prabowo, entah demi makan gratis atau terkesan dengan joget oke gas atau mungkin cukup pede Indonesia bisa maju. Inilah yang namanya kecewa tapi tidak berdarah. Nyeseknya itu loh, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Yang memilih Prabowo sekarang terdiam karena syok. Banyak yang jadi korban, banyak yang enggak nyangka. Ternyata hidupnya lebih suram di saat mereka berharap hidup lebih cerah di tangan Prabowo. Salah berharap itu memang mengenaskan. Dari apa yang dikatakan Prabowo, sudah jelas Jokowi adalah panutan dia. Ada semacam kesan bahwa dia menang itu lebih karena Jokowi, bukan karena dukungan rakyat. Maksudnya Jokowi lebih penting dari rakyat atau gimana sih? Dan ini sepertinya masih pemanasan. Ingat, masa jabatan Prabowo masih belum setengah tahun. Masih ada 4,5 tahun lebih. Senang tidak senang harus dijogetin. Suram tidak suram tetap optimis dan joget. Prabowo sepertinya lebih memilih bersama Jokowi karena mungkin lebih menguntungkan secara politik. Ujung-ujungnya pemilihnya yang gigit jari. Prabowo teriak hidup Jokowi. Tapi di luar sana banyak yang mendesak agar Jokowi diadili. Prabowo kurang peka dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Bagi dia mungkin Jokowi adalah segalanya. Dari kacamata Prabowo, dia pasti kalah Pilpres 2024 kalau bukan karena dukungan dari Jokowi. Belum juga setengah tahun, mulai banyak yang pesimis 5 tahun ke depan akan sama saja seperti sebelumnya. Kirain Prabowo bakal lebih tegas. Kirain bakal lepas dari cengkraman Jokowi. Ternyata masih memuja Jokowi. Bagi yang sekarang jadi nyesel atau bahkan susah karena dulu memilih Prabowo, ya mau gimana lagi? Semoga ini menjadi pelajaran keras yang menampar mereka. Di Twitter, komen mereka banyak yang tragis, nyesel sebesar-besarnya. Ini adalah pilihan politik yang didasari pemikiran bodoh. Dampaknya langsung terasa, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Biarlah mereka merenung kalau Prabowo itu tidak seperti harapan mereka. Ternyata dia kurang lebih sama saja, malah makin dekat dengan Jokowi meskipun Jokowi diterpa isu finalis pemimpin terkorup, kena isu sertifikat pagar laut, dilaporin ke KPK, rakyat desak adili Jokowi, tapi Prabowo sepertinya malah bangga. Ini benar-benar kacau sih. Jangankan yang dulu memilih dia, yang tidak memilih dia aja kaget dengan sikap Prabowo ini. Pidato seringkali tentang curhat yang tidak penting. Dan Prabowo kayak nggak peduli ngomong endasmu. Padahal dia sudah menjadi seorang presiden. Tapi ya sudahlah, cukup sampai di sini. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.